Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alimul ulama, para masyayikh, asadid wa ustadzat, mujahid wa mujahidah, Bapak Ibu pendiri dan pembimbing Majelis Talim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa biulumihim fid dunya wal akhirah. Wabil khusus kepada beliau Al-Ustadz Bapak Misbahus Sudur yang selalu kita nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang kami hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid on Air dan seluruh jajaran kepengurusan Kabinet Bitri, rahimakumullah. Yang selalu menjadi kebanggaan kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air tercinta yang ada di Indonesia, di negeri Formosa ataupun dimanapun berada, yang selalu istiqomah. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan selalu barokah, dinaungi dengan jutaan rahmah, dan diberikan istiqomah, serta semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah merupakan kalimat tahmid yang sangat menakjubkan, kalimat sempurna sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kasih sayangnya telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di aula majelis kita yang tercinta ini, Majelis Taklim Iwamid on Air, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita mensyukurnya dengan mengucap tahmid yang sempurna. Biqaulina, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok tauladan insan pujaan Sayyidina Fasil Lisan Nabiyunal Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya selalu kita nantikan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh barokah, saya Puji Lestari, perwakilan dari kelompok belajar Anggrek Merah, pada malam hari ini untuk menyampaikan kultum dengan tema antara cinta dan benci. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Majelis Taklim Iwamid on Air ini menjadi majelis yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan kalau kita ingin beribadah, ibadah kita diterima oleh Allah, maka kuncinya satu. Kuncinya satu. Kunci ibadah adalah apa jamaah? Ada yang tahu? Kunci ibadah adalah cinta. Kenapa bisa dikatakan kunci ibadah itu cinta? Karena tanpa cinta, maka seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah, akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebagian orang pernah menceritakan seseorang yang bernama Majnun atau Qais ibnu al-Mulawah yang sering diceritakan oleh banyak orang dengan sebutan Majnun Laila. Ada yang tahu jamaah Majnun Laila? Ada yang mungkin udah pernah mendengarkan cerita dari Majnun Laila? Nah, Majnun itu yaitu seorang laki-laki penyair dari suku Bani Amir. Majnun mencintai seorang gadis yang bernama Laila. Nah, seorang wanita yang di sebagian riwayat diceritakan, wanita tersebut tidaklah cantik. Dan wanita tersebut juga tak seindah yang dibayangkan banyak lelaki. Akan tetapi, Majnun sudah cinta. Dan kalau seseorang sudah mencinta, maka matanya sudah buta. Betul nggak jamaah? Katanya kalau cinta itu buta. Misal, salah seorang di antara kita sebagai contoh, cinta sekali kepada anaknya. Padahal anaknya juga nggak keren-keren banget. Tapi setiap hari yang diupload itu siapa? Anaknya terus. Kenapa? Ya karena cinta. Bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anak. Kadang mata ayah dan ibu itu berbeda dengan mata orang lain. Bagi ayah dan ibu, anaknya lah yang paling terindah yang pernah ada. Padahal di mata orang lain ya biasa-biasa saja. Banyak yang sama, banyak yang lebih indah, tampan, dan lain sebagainya. Atau lebih cantik dari anaknya. Itulah cinta. Kenapa? Karena cinta bisa membutakan mata. Dan ketika cinta sudah berbicara, maka semuanya menjadi indah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah. Di mana kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina suhti tubtil masawiyah, yang artinya jika mata sudah merasa senang terhadap sesuatu, maka mata tersebut akan buta terhadap segala kekurangan. Semua yang dipandang akan terlihat indah. Bahkan keburukan sekalipun akan tampak menarik. Begitu juga sebaliknya. Jika hati sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap seseorang, maka segala yang berasal darinya akan terlihat buruk. Oleh karena itu, cinta adalah segala-galanya. Kalau ingin mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat atau di dalam beribadah, utamakan cinta.
Setelah itu baru lakukan segala hal dan barulah akan merasakan dalam keadaan nikmat. Ada sedikit cerita dari Majnun atau Khais tadi. Suatu ketika dia berjalan, kemudian berjalan dan berjalan, dan berjumpa dengan beberapa orang yang sedang beribadah atau sedang sholat. Beberapa orang yang sedang sholat. Lalu Majnun atau Khais ini menghampiri orang-orang yang sedang sholat tersebut dan duduk di hadapan orang yang sedang sholat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang sholat, tiba-tiba ada orang yang duduk di hadapan Bapak Ibu. Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Sedang takbir, Allahu Akbar. Lalu baca Fatihah sambil fokus. Kira-kira fokus nggak jamaah? Nggak fokus ya? Nah, maka boten orang-orang fokus. maka orang-orang yang sedang sholat tersebut mempercepat sholatnya. Dan selepas mereka sholat, mereka mendekati Majnun tadi. Dan berkata, "Hei Majnun, hei orang gila, kenapa kamu mengganggu ibadah kami? Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Kenapa kamu mengganggu hubungan antara kami dengan Allah?" Apa kata Majnun? Apakah kalian benar-benar sedang sholat? Apakah kalian serius dengan sedang bercinta kepada Allah? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta. Dan orang-orang tersebut lalu menjawab, "Kenapa kamu bisa bilang dusta?" Dan Majnun menjawab, "Kalau saya masuk kampung Laila yang Majnun cinta tadi, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya. Fokus pikiran saya hanya Laila. Kalau saya sudah masuk kampung Laila, maka ada orang ribut di sebelah saya, mau ada mobil tabrakan di sebelah saya, mau ada hal apapun yang terjadi, pikiran saya hanya Laila. Karena tujuan saya hanya Laila." Dan maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban Majnun yang luar biasa. Orang gila saja bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus belajar cinta kepada orang gila. Belajar cinta sama orang gila. Dari cerita ini kita bisa memetik hikmahnya. Ketika Bapak Ibu mau mengagungkan Allah, mau bertakbir kepada Allah, kita harus tahu hakikat ucapan kita itu apa. Saya itu mengagungkan siapa? Kalau tidak ada cinta, berarti pengagungan itu dusta. Karena dari cinta, seseorang mampu menghasilkan mutabaah atau pengikutan dan kesabaran. Dan dengan adanya cinta, kita semua mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika cinta sudah bersama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan kita rasakan adalah keindahan di dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan adanya kultum dari saya malam ini, setelah Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu jamaah Majelis Talim Iwamid on Air ini bisa mengambil atau membawa ilmu, setidaknya satu ilmu atau satu poin dari kultum yang sudah saya bawakan tadi. Dan semoga membawa perubahan pada diri kita, kemudian keluarga kita, serta lingkungan di sekitar kita. Insya Allah
Allah memberikan keimanan kepada kita, memberikan muhabbah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia sebelum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kultum yang bisa saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Dan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih, sami-sami Bu. Terima kasih atas maafnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiru kultum. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Muqaddimul Aqad, Ibu Sapna Reza. Semoga Bu, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Puji Lestari yang telah menyampaikan kultum tadi dengan begitu singkat, padat, dan penuh semangat. Semoga dengan kultum tadi membawa manfaat khususnya kepada Ibu yang menyampaikan kultum dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian inti dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbahus Sudur. Namun sebelumnya mari jamaah dibuka mute HP-nya, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Misbahus Sudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Misbahus Sudur sudah hadir. Sebelum beliau memulai kajian inti, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Al Ustadz Misbahus Sudur dengan segala hormat, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air di malam hari ini, malam yang sungguh mengagetkan bagi saya karena biasanya nggak pernah ada jatah malam-malam. Ternyata untuk kali ini walaupun menjadi badal ghalat atau badal batin mingkul, ini dalam bahasa pesantren artinya adalah sebagai pengganti, namun cukup ya menjadikan apa namanya ya pengalaman. Ternyata Iwamid on Air luar biasa sekali, karena di acara saya di pagi hari yang hanya 1 jam itu sangat singkat. Ya, hanya pembukaan sholawat langsung. Nah, di sini ternyata luar biasa. Ada kultumnya, ada apa namanya pembeberan makna logo dan sebagainya. Ya, sebagaimana acara-acara yang luar biasa. Saya kadang berpikir, ya ini ada nggak di antara mereka ini yang belajar untuk menyampaikan suatu materi-materi. Ternyata di kultum tadi ternyata sudah atau mungkin sudah terlaksana dengan apa namanya ya bergantian ya secara kontinu. Pagi di malam hari ini, halo. Iya, apa? Mendengarkan apa? Ya, tak kira terjun. Ya, di malam hari ini saya mendengar tadi ada apa namanya tema yang diberikan untuk kajian atau mungkin apa namanya saya nggak tahu, apa simponi. Tadi ada menyinggung tentang simponi malam, apa betul apa tidak ya, pokoknya yang penting terjadi apa namanya satu kegiatan yang positif. Adanya simponi dengan arti siraman menata hati nurani, itu kan hanya akal-akalan tempo dulu. Mungkin sekarang sudah berkembang dan mungkin diganti dengan nama yang lebih keren. Silakan saja. Di malam hari ini kalau memang benar ada simponi, namanya menata posisi hati nurani, ini justru satu hal yang ya tidak kaget dengan tema yang ada. Nah,
tentang masalah hati yang katanya menjadi tema untuk pagi hari untuk ngandel ora keliru pagi hari ini nih, karena kebiasaannya pagi. Nah, di malam hari ini ya kita mengenal dengan kata hati. Apakah yang dimaksud dengan hati di tema malam hari ini? Ternyata berbeda antara hati yang dimaksud adalah wujud daripada organ tubuh dengan hati yang dimaksud di dalam istilah Al-Quran atau istilah agama. Di sini di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah menyinggung hati. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, dalam Al-Quran ini Allah menyinggung hati yang mungkin sedikit berbeda, ya, bukan sedikit, bahkan sangat berbeda dengan tujuan nama yang semestinya. Afalam yasiru ono to ora lumaku sopo yo wong-wong akeh fil ardi ing dalam bumi. Ini bisa condongkan artinya kepada orang-orang kafir dan munafik. Afalam yasiru ono to ora podo yo ngerteni sira melalu maku sira fil ardi ing dalam bumi. Patakuna sehingga ono lahum kanggo wong mau kulubun ati ya pilu nabiha kang podo iso mikir, ya podo ngakal biha kelawan ati mau au adanun utawa apa kuping yasmauna kang podo iso merungu sapa apa kuping biha kelawan biha kuping mau. Wa innaha lan satemene ya kelakuan niku la takmal absaru la takma ora picek, ya la takma ora apa nih bahasa Indonesianya, buta apa al absaru piro-piro ati walakin lan tetapi ne takmal qulubu takmal iku yo picek apa al qulubu hati. Hati gimana? Allati yaitu allati yo iku fisuduri kang ono ing jero dodo. Yang dimaksud hati di sini walaupun ditujukan di dalam dada, tapi ternyata itu adalah makna kias. Karena ternyata hati yang dinamakan dengan kalbu atau dinamakan dengan organ tubuh kibda itu tidak ada di dalam dada. Yang ada itu di bawah dada, di dekat perut, itulah hati. Nah, makanya yang dimaksud dengan fisuduri dada itu adalah di dalamnya adalah satu rasa, bukan organ yang ada di dalamnya, ya. Bahkan yang namanya hati itu, yang dimaksud hati itu adalah perasaan atau rasa. Bahkan bisa diartikan bahwa hati itu adalah akal yang tadi disampaikan, yaitu qulubu yaqiluna biha, hati yang
bisa berpikir loh kan. Maka dari itu hati ini adalah yaitu makna majas dari perasaan manusia. Lanjut. Nah, di tema yang tadi disinggung ya oleh apa namanya? Ya, yang tadi melobi saya Bu Isna ya Hidayati ini ya. Nah, yaitu tentang masalah kebersihan hati. Kalau kita mengenal tombo hati, ya sudah. Tapi yang apa kita kenal itu adalah kebersihan hati. Bersih dari apa? Yang dimaksud bersih di sini adalah yaitu akal yang berpikir tentang keberadaan apa namanya akidah yang benar dan sesuai dengan syariat yang apa namanya disampaikan di dalam Al-Quran dan dibawakan oleh Rasulullah. Nah, di dalam kebersihan hati itu terkumpul dalam satu apa namanya ya fokus ibadah, di mana dalam ibadah itu ya seorang muslim itu diwajibkan untuk bersih dengan segala-galanya, baik bersih dari hal-hal yang mengotori jasad kalau dalam kitab, atau mengotori apa namanya tempat, atau mengotori apa itu kalau dalam kitab fikih namanya. Jadi bersih dari apa namanya najis, yaitu 3 tempat, yaitu badan, tempat, terus apa lagi? Pakaian. Nah, ada 3 ini. Nah, kebersihan ini diawali dari yang 3 tadi sampai bersih di dalam ibadahnya yang terbentuk ya dalam praktek ibadah, gerakan dan sebagainya yang ditunjukkan dengan namanya apa ya? Ada yang bisa menjawab, menebak? Ibadah yang diawali dengan bersihnya 3 hal dan bersihnya hati, lafal dan gerakan sesuai dengan aturan apa namanya? Sholat apa? Sholat, ya benar. Maka dari itu orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, maka dia itu adalah ditunjukkan dengan ibadah, yaitu mengesahkan Allah, memuliakan Allah, dan menerima segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah sucinya hati. Dan sholat ini ternyata di dalam hadis ya, di dalam hadis dikatakan inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholah. Inna awwalama saat temene awalama kawitane perkara yuhasabu kang den hisab bihi kelawan mau sapa sing den hisab al abdu kawula kapan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat min amalihi saking ngamale abd yaiku as-sholatu sholat. Sholat itu adalah hal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Sekelas apa, sebersih apa sholatnya.
baik dari bersih diawali dari tadi pertama atau bersih dari kehusyuan, keseriusan di dalam membacakan bacaan-bacaan dalam sholat, dari mulai Fatihah, terus ya mulai takbir, Fatihah. Mungkin tadi pertama kali ya setelah Fatihah apa biasanya? Biasanya doa iftitah. Terus apalagi Fatihah, takmin, terus lagi apalagi? Yaitu bacaan surat-surat pendek. Setelah itu tasbih sujud, tasbih ruku, tasbih sujud, lalu tasyahud. Itu bagaimana hati kita di dalam menerjemahkan dalam rasa, ya, dalam perasaan kita. Apakah kita hanya sekedar membaca? Apakah kita hanya sekedar mungkin malah belas ora moco ngalamun tok? Ada orang yang sholat itu malah justru ngadeg tapi enggak moco apa-apa saking judege. Nah ini bisa terjadi, awas itu ya, awas ya, kita akan nilai ya, akan dinilai dan nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah, dan itu adalah pertama kali hal yang akan dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang yang lulus ya di dalam apa itu di dalam hisab tersebut. Nah, terus hati yang bersih itu adalah syarat ya kita akan bisa selamat di akhirat. Sebesar apa bersihnya hati kita? Kalau hatinya bersih dan paling bersih, maka hati itu dinamakan qalbin salim. Tapi kalau hati kita kok istilahnya ya tidak seputih, karena namanya warna putih itu juga sampai berapa itu, 100 hampir 200 warna putih. Warna putih itu bisa sampai 200 itu. Nah ini luar biasa. Nah tingkatan hati bersih itu juga begitu. Ada yang bersihnya seolah-olah seperti biru, jadi bercampur biru. Ada yang putihnya memplah, ada yang ya, takarannya berbeda-beda. Tapi semuanya itu adalah yaitu dinamakan qalbin salim, sebagaimana di dalam surat Asy-Syura, yaitu surat 87 sampai 89. Ya, dalam ayat yang diputus, wala tu'zini yauma yub'atsun yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala tu'zuni yauma yub'atsun, ya Allah janganlah panjenengan ya ala tu'zunilan ampun meleh akan panjenengan ing kula ing dalem dinane den tangekake yauman ing yaiku dina la yang fa'u kang ora ana manfaat apa malun bondo wala banun lan keluarga illa man kejaba atallaha atakang nekani Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan hati salimun kang salim selamat. Nah di dalam tafsir itu dikatakan
al muradu biqalbin salim huwa al khali minal aqaidil fasidati wala khalaqil mardudati wal maili ila ma'asi wa ala ra'sihal kufur. Artinya apa? Al muradu utawi kang dan karepake biqalbin kelawan ati salimin kang slamet huwa yaiku al khali yaiku ati min aqaidi selamat saka aqaid bersih dari akidah al fasidi kang rusak wal akhlaqilan akhlak ya yang mardudati ya mardudati kang yo tercela dan wal maili ila ma'asi dan hati yang selalu kepenginnya bergeraknya untuk bermaksiat dan yang lebih parah lagi yaitu ala ra'sihal kufur dalam hatinya yaitu di dalam kepalanya yaitu mengandung kekufuran, kemusyrikan dan yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan qalbin salim. Nah, oke. Mungkin itu ya kajian bagi dalam malam hari ini untuk sedikit menyinggung tentang masalah hati bersih. Mudah-mudahan kita bisa ya mengerti dengan apa yang ya saya sampaikan, karena ya mohon maaf ini agak serius ya dalam menyampaikannya ya, tidak sebagaimana ceramah-ceramah biasa. Nah, ini karena saya mewakili beliau siapa Ustadz Noviantoro Murad ini seorang kuliah biasanya serius, maka saya sampaikan dengan bahasa semampu saya. Mungkin untuk selanjutnya tadi disampaikan setelah kajian boleh untuk diadakan tanya jawab. Ya, kalau di pagi simalakama, di malam hari ini tidak tahu apa. Terus yang penting ya satu pertanyaan, karena memang satu hal yang lebih spesifik itu adalah yaitu pertanyaan. Bahkan ilmu akan datang, akan muncul itu dalam pertanyaan. Maka dulu saya serius sekali dalam menyampaikan satu ya kajian-kajian di Iwami di awal-awal, sampai saya namakan dengan simalakama. Walaupun diprotes oleh dokter Takil Sirot, ya apa itu simalakama, apa ini hanya suatu ya pemikiran saja. Saya berpikir yang namanya orang hidup itu simalakama. Artinya simalakama itu adalah sama-sama repot. Begini repot, begitu repot. Begini salah, begitu salah. Ya termasuk jenengan ada di situ, itu pasti simalakama. Saya di rumah juga simalakama. Ya apa itu? Ya mau terus di Taiwan, jauh dengan keluarga, jauh dengan anak, jauh dengan bahkan mungkin pasangan. Nah tapi ya yang bisa adalah yaitu satu penghasilan. Saya di rumah simalakama ya, nunggoni
keluarga, dan sebagainya, tapi di sisi lain penghasilan ya hanya sekedar. Nah, maka dari itu, itulah kehidupan. Maka setiap pertanyaan biasanya muncul adalah si malakama. Kemarin saya sampaikan bahwa si malakama itu kalau dalam ilmu fikih dikatakan adalah ikhtiyaru baina dharain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Yaitu tadi, jenengan cari uang penting, keluarga penting. Tapi jenengan menganggap bahwa mencari uang sementara lebih penting. Nah, gitu kan? Kalau saya cari duit penting, kepengen saya ke Taiwan lagi, kepengen. Tapi ya itu, ngurus keluarga juga penting. Sementara saya anggap ngurus keluarga lebih penting. Walaupun yang lain juga penting. Itulah yang namanya si manakama. Ayo, silakan dimoderatori. Sampai jam berapa? Berapa pertanyaan? Silakan. Dibuka. Terima kasih Ustadz. Monggo ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Tafadhol ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Ayo dipancing. Barang siapa bertanya, maka dia membuka pintu ilmu. Itu. Babul ilmi as-su'al. Alah malah ngantuk kabeh iki. Monggo ibu-ibu jamaah Semangat mau bertanya. ini berapa orang ini? Tak lihat Ada 50 Ustadz. 50. 54. Oh, ternyata bener ya kalau pagi lebih banyak ya. Oke, silakan dari 50 yang ngantuk separuh, yang aktif sudah 3 saja yang bertanya. Cukup. Ya, yang penting satu pertanyaan aja sudah luar biasa sekali ini intinya. Nah, karena seringkali kita terjebak. Yang mana manusia itu adalah mahalul khoto wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Itu sudah menjadi pakaian daripada manusia. Nah, manusia itu ya memang tempatnya begitu. Tempatnya salah dan lupa. Maka bagaimanapun kita salah kepada orang, nah makanya ya namanya khairul khoto, apa itu saya lupa istilahnya ya, lupa istilahnya. Jadi sebaik-baik orang itu ya, jadi itu adalah orang yang ya punya bukan sebaik-baik, istilahnya orang yang baik itu adalah orang yang tidak punya salah. Tapi tidak mungkin orang itu tidak punya salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah, wa khairu khoto'iha tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertobat, minta maaf. Baik itu kepada Allah, itu sudah jelas. Nah, bagaimana itu? Kalau kita bersalah kepada orang lain, teman atau pasangan atau siapa saja, apa yang harus kita lakukan? Sama, yaitu tobat atau minta maaf. Dan minta maaf itu adalah kewajiban daripada manusia, kewajiban daripada orang. Dan itu permintaan maaf itu adalah satu ciri orang yang baik. Mengaku salah itu adalah orang baik, dan minta maaf itu adalah orang baik.
Tapi sebaik-baik orang itu adalah orang yang belum dimintai maaf, dia itu mau memaafkan. Itu sebaik-baik orang. Kalau tadi orang yang napan baik itu adalah orang yang bersalah dan minta maaf. Tapi sebaik-baik orang adalah sebelum dimintai maaf, sudah memaafkan walaupun dia tidak minta maaf. Itu. Nah, kalau kita sudah minta maaf, berarti kita sudah berusaha menjadi orang baik. Adapun orang yang dimintai maaf itu tidak mau menerima, itu urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Urusannya terserah Allah. Hanya curiga saja kalau orang yang tidak mau memaafkan kesalahan siapa saja, dia itu justru dalam hatinya itu adalah ada kibir, kesombongan. Dia merasa benar, merasa dikhianati, merasa disalahi, dan tidak mau menerima kesalahan. Kenapa itu kok dikatakan kibir? Karena yang namanya Allah itu adalah Maha Ghafurur Rahim. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan penuh dosa, asal dia itu bertobat, maka Allah selalu mengampuninya. Orang kafir itu tidak menganggap Allah itu adalah baik. Dia menghina Allah. Tapi kok dia tobat, Allah menerima enggak? Allah menerima tobatnya enggak? Halo? Menerima apa? Menerima tobatnya. Ya, sekarang berkembalikan, kenapa orang yang tidak mau mengampuni orang lain itu adalah dia adalah orang yang sombong, yang hatinya kibir, karena Allah yang maha segala-galanya saja mau memaafkan kesalahan apapun. Hanya orang lain bersalah kepadanya, yang minta maaf, dia tidak mau mengampuni. Apa tidak melebihi daripada kurang ajarnya kepada Allah, merasa dia lebih baik daripada Allah. Betul? Iya, Betul? Laras. Nah, maka dari itu pelajaran ini adalah untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka biarkan. Kita itu jangan sampai ada dendam sekali kepada siapapun, termasuk kepada mungkin jenengan ini bagi yang punya mantan-mantan kekasih atau mantan pasangan, ya, jangan sampai dendam, biasa saja, ampuni mereka, ya, kalau dia itu memang memaafkan. Karena apa? Kesalahan itu kita pendam, kebencian itu kita pendam, kesalahannya untuk kita, apa manfaatnya? Apa manfaatnya kira-kira? Ya, hanya tambah mangkel tok, dan akan terus mangkel, dan itulah setan berada di situ. Maka benar, orang yang tidak mau mengampuni orang lain, dia dianggap sombong. Karena apa? Melebihi Allah. Karena Allah dengan dosa apapun mau memaafkan, tapi manusia dengan manusia, dia tidak mau mengampuninya. Apakah dia akan lebih baik daripada Allah? Nah, kalau dia mengaku seorang Islam, tanyakan kepada mereka atau kepada diri kita, siapa yang perlu dicontoh di dalam Islam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, contoh yang baik. Maka kalau kita mengaku orang Islam, maka kita wajib mencontoh Rasulullah. Apa yang dicontoh dari Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mengingung ya, apa? Apa ya? Memelihara. Iya, nggak pernah memelihara dendam, kebencian, tidak pernah.
Nah, kalau ada umatnya Rasulullah, kok dia sukanya memendam dendam, perasaan, dan yaitu tadi itu memelihara kesalahan orang lain, selalu diingat-ingat dan sebagainya, nyontoh sopo. Dia itu nyontoh siapa? Ternyata dia adalah nyontoh setan, bukan nyontoh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah dendam kepada siapapun. Lebih berat mana penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu pada Nabi Muhammad daripada orang yang bersalah jenengan? Coba Rasulullah dilemparin, dihinakan, digila-gila, dan bahkan dianggap yang enggak karu-karuan, sampai enggak tahan malakul jibal itu apa namanya udah backingi di belakang. Ya Muhammad, saya malaikat gunung, mintalah izin kepada Allah untuk saya angkat gunung itu dan saya kabruk ke saya kabruk ke orang-orang yang menghinakan jenengan. Tentu mereka nanti akan mati semuanya dan jenengan legowo. Ternyata Rasulullah dibackingin kayak gitu, ndak mau. Jangan, tidak mau. Karena apa? Yaitu hakikatnya itu melakukan kayak gitu adalah tidak tahu. Makanya Rasulullah malah berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku yang dia tidak tahu, karena dia itu tidak mengetahui. Tapi kalau dia tahu, pasti dia tidak begitu. Maka dipraktekkan benar. Ada saat orang yang melempari dengan kotoran, melempari dengan batu, bahkan sampai bercucuran, pada satu hari berhenti melempari. Ditanya, kemana ini orang yang melemparin saya? Dia sedang sakit ya Muhammad. Mana rumahnya? Di sana. Diparani, ditengok. Ya tentunya setelah dia itu salam membuka pintu, takutnya minta ampun. Aduh, ini kemarin saya sehat bisa ngelemparin, seandainya dia ngamuk aku bisa melaju. Tapi sekarang dia datang ke rumahku. Ini saya sekarang sedang lempok, ini sedang sakit. Kira-kira apa yang akan dilakukan Muhammad kepadaku? Mati aku. Tapi ternyata setelah dibuka dan akhirnya justru Muhammad tidak mendendam kepada mereka, justru dipijitin, didoakan, dan ini maka serentak pada saat itu langsung si tukang lempar ini langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah ini. Maka dari itu bagi kita yang sudah minta maaf kepada orang lain sudah cukup. Sedekah untuk menebus boleh saja. Mau memang innal hasanata yudhhibanas sayyi'at. Satu kebaikan itu adalah menutup keburukan, benar, dengan sedekah untuk menutup keburukan. Tapi seandainya itu tidak dilakukan, jenengan sudah gugur kewajibannya, yaitu minta maaf. Masalah mereka tidak mau memaafkan, urusannya dengan Allah. Sudah paham ya? Cukup. Sudah cukup satu saja. Apa masih ada lagi? Oke, saya boleh, Ustadz. Saya ingin bertanya. Apa itu? Izin bertanya, saya Delisona Reza dari kelompok Lavender Oye. Izin bertanya. Waduh, ini namanya paling di telinga saya baru ini. Gimana, dari mana Indonesianya? Hah? Gimana Ustadz? Oh, di Indonesianya dari mana? Dari Lampung. Oh, Lampung, bagusnya. Ya, suara namanya bagus banget ini. Oke, ya silakan. Pertanyaannya yaitu,
kita sebagai umat muslim ini kan kita diwajibkan untuk saling mengingatkan akan kebaikan ya, atau saling menasehati, saling memberikan dukungan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi akan ada di mana ketika kita itu menasehati seseorang itu hati orang tersebut itu keras gitu, kayak nggak suka atau gimana kan kayak gitu ya Ustadz ya. Ya. Pertanyaannya itu adalah kira-kira yang dapat menyebabkan kerasnya hati seseorang itu apa? Dan apa namanya? Cara melembutkan hati seseorang itu agar bisa lembut kembali, tidak keras ataupun tidak hitam gitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menebak tadi pertanyaannya pasti begitu. Seringkali di antara kita itu salah paham. Menganggapnya kita menasehati orang lain itu adalah kepentingan mereka. Jadi seolah-olah kita ini dalam kebenaran dan mereka dalam kesalahan. Berarti mereka butuh saya, saya kasih periangkan, saya apa jenenge niki? Ya ingatkan. Padahal kalau kita mengingatkan dengan niat begitu, akhirnya sering sekali kita itu kecewa. Dengan itu pertanyaannya itu pasti ini dalam rangka hati kecewa, betul enggak? Kecewa karena peringatannya tidak dihiraukan, bahkan dia menjadi keras kepala. Nah, justru ini bertentangan dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengingatkan orang itu hanya sekedar mengingatkan. Kenapa sekedar mengingatkan? Karena Rasulullah diutus itu adalah hanya tabligh, hanya menyampaikan. Masalah penyampaiannya diterima atau tidak, mereka ini atau tidak, itu wilayah Allah untuk memberikan hidayah. Ini biar kita itu nanti adem ya, biar nanti kita adem. Kalau jenengan tadi panas karena kecewa, akhirnya bertanya begitu. Ya biar adem itu apa? Anggap bahwa kita mengingatkan orang lain itu adalah kewajiban, sebagaimana Rasulullah diutus adalah balighu anni walau ayatan. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan, menyebutkan bahwa kamu salah, oke benar, tapi dia itu nggak nerima, jenengan itu sudah gugur, udah dapat pahala. Seneng nggak dapat pahala? Senang. Nah udah, jenengan sudah dapat pahala. Mereka kok malah atos atine, keras kepala, urusane dewi. Makanya Gus Dur itu contoh nanjekan apa? Rasulullah bener. Setiap ngomong ke orang-orangnya marah-marah dan sebagainya, sampai diarang gini gitu dan sebagainya. Gus Dur itu punya jurus pamungkas. Ayo, siapa yang ingat jurusnya? Gus Dur siapa? Ayo. Ada yang ingat? Repot. Gimana? Oh, nah kok repot. itu ternyata itu ilmu dari Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah kecewa itu. Rasulullah itu nggak pernah kecewa kepada orang lain. Ya, yang diomongi dan sebagainya nggak mau. Iman pun pernah. Rasulullah itu kecewa pernah itu. Satu-satunya orang yang dikecewain itu siapa? Yaitu pamannya Abu Thalib. Karena apa?
sudah kritis, sudah hampir meninggal, tapi ternyata tidak mau syahadat, tidak mau masuk Islam. Sampai Rasulullah itu punya perasaan kecewa sekali. Akhirnya ditegur oleh Allah. Ditegur gimana itu? Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nah, kalau Allah itu mau, semua orang yang ada di muka bumi itu semua akan iman. Apakah ini dalam tegurannya? Apakah engkau taklihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau merasa kecewa sampai orang itu mau iman kepada kamu? Nah, ini kejadian ini Rasulullah pernah kecewa tapi ditegur kayak gitu. Padahal kalau mau udah, kalau mau anak orang itu, istilahnya teman jenengan itu yang jenengan kasih ingat itu, kalau Allah mau itu pasti itu nggak usah jenengan ingatkan, dia pasti ingat sendiri kok. Makanya jenengan itu dalam mengingatkan orang lain itu adalah dalam rangka kewajiban. Wajib itu dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sudah cukup. Makanya jurusannya itu biar kita tidak merasa kecewa dendam, yaitu tadi biarkan saja, begitu saja kok repot. Paham? Paham? Paham Ustaz. Jangan sekali-kali kita kalau melihat orang lain, melihat teman salah, lakukanlah mengingatkan. Tapi jangan sekali-kali seolah-olah kita itu mengingatkan mereka. Ini adalah kebutuhan mereka. Tidak, kebutuhan kita bukan kebutuhan mereka. Itu. Nah, ini kejadian ini sudah sering saya sampaikan. Di dalam Al-Quran kisahnya itu ada, yaitu kisah Ashabus Sabti, yaitu orang-orang yang orang Yahudi yang dia itu beribadahnya di hari Sabtu. Pada saat itu kejadiannya adalah dia berjanji tidak akan mencari ikan di hari Sabtu. Tapi ternyata Allah menguji ya ikan di hari Sabtu yang dia seharusnya berjanji tidak, ternyata ikannya podo mentas kabeh, pating geleleng, pating ini, akhirnya mereka tergoda, akhirnya diambillah ikan-ikan itu. Nah, setelah itu dia sudah kesalahan, akhirnya mereka itu dikutuk oleh Allah menjadi kunu kirodatan khosiin, menjadi kerah. Nah, pada saat kutukan itu ya belum terjadi, ada seorang yang berusaha untuk mengingatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan mengingatkan kepada orang-orang itu biar dia tobat. Jadi kasusnya itu setiap hari Sabtu malah justru nyari ikan, padahal sudah janji sendiri ya tidak akan cari ikan. Akhirnya jelas dia itu akan dihukum, diingatkan oleh salah satu golongan orang, diingatkan, tapi golongan yang lain itu justru maido. Ngapain kamu itu mengingatkan orang-orang yang jelas dia tidak akan mungkin mengikuti kamu karena kesombongannya, karena kedurhakannya. Kenapa? Kamu kok malah ngomong ini percuma. Lah ini kasus ini ya yang jenengan sedang rasakan ini. Tapi orang yang ini dia orang berilmu. Ya, dia mengingatkan itu bukan masalah kepingin mereka itu pada sadar, pada tobat, enggak. Tapi jawaban dari orang yang mengingatkan tadi yang di Paito itu jawabannya adalah qalu inni mu'tadirun ila rabbi.
Mereka orang yang mengingatkan orang itu yang jelas pasti tidak itu aja menyebutkan saya ini hanya iktidar kepada Rabbi, kepada Tuhanku. Saya tahu dia pasti nggak akan gubris, tapi saya punya kepentingan kepada Tuhanku, sehingga kalau saya tidak mengingatkan mereka, saya takut disalahkan oleh Tuhan. Nah ini sifat jenengan itu harus begitu. Jenengan tetap harus mengingatkan, tapi jenengan di dalam rangka iktidar. Paham ya? Oke, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi buat ibu-ibu jamaah. Ayo, yang nggak ngantuk-ngantuk, ini sudah biasanya cuma 50, sekarang 47. Yang 3 KO udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuleka dari kelompok Turikmani, Abah. Oke, Indonesianya mana? Jawa Timur, Madiun, Abah. Oh, Madiun, balane Indonesia apa? Itu karisma itu. Ya gimana? Mau bertanya, Abah? Kan ada teman pinjam uang sekitar 6 juta, Abah. Terus perjanjiannya akadnya itu sekitar 6 bulan mau dikembalikan. Tapi karena belum ada, akhirnya molor sampai setahun pelunasan, Abah. Terus dia karena ingin memberi sebagai rasa terima kasih, dia tuh memberi lebihan 1 juta. Sebaiknya uang tersebut digunakan sepenuhnya untuk bersedekah atau bolehkah dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari? Begitu, Abah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemarin kayaknya di acara Simponi Pagi dalam Simalakama pernah dijawab. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Ditanyakan terus. Ya karena mungkin belum pernah mendengar atau mungkin ya lupa karena itu manusia, ya sudah tidak apa-apa. Nah, jadi ngutang uang, yang ngutangin itu adalah perbuatan baik. Nah, yang diutangin itu adalah dia ditolong. Dalilnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berarti dia menolong orang lain. Ya, menolong orang lain itu tergantung dari perjanjiannya. Ya. Kalau dia janji mau membayar kapan, lihat dari usahanya. Kalau dia benar-benar berjanji dan bisa nepapi janji, itu bagus. Kalau tidak bisa, ini tugas daripada si ngutangi. Nah, pernah Rasulullah dikatakan amal apa yang paling baik? Jawaban Rasulullah adalah yang paling baik adalah memberi keluasan kepada orang yang punya tanggungan kepada jenengan dulur. Nah, karena dia itu mungkin tidak punya, jenengan kok rela untuk diulur, ya itu adalah jenengan tambah kebaikannya. Nah, setelah saatnya dilalahnya hutang, dia itu memberi kelebihan kepada jenengan 1 juta. Pertanyaannya, dulu ada nggak perjanjian jenengan akan dikasih uang 1 juta? Tidak ada, Abah. Tidak ada. Wis jenengan sing penting ngerti nih, yang ngutangi dibayar sawajare juga ndak apa-apa. Kok diberi lebih, itu halal. Silahkan jenengan gunakan untuk sendiri boleh, untuk sodako boleh, untuk boleh, silahkan. Atau mungkin mau dikembalikan lagi dalam bentuk yang lain kepada orang itu juga boleh, bebas. Dikasihkan siapa aja bebas. Dikasihkan saya boleh.
Ya, karena itu adalah boleh. Dan ini jelas dasarnya. Apa itu dasarnya? Yaitu Rasulullah pernah dalam satu ketika Rasulullah itu ngutang kepada sahabat. Bahkan sahabat itu nagih janji karena sudah jatuh tempo. Nah, Rasulullah itu juga sudah tahu kalau hari itu adalah janji. Tapi Rasulullah itu pas waktu itu mau sholat apa zuhur apa asar kata ya. Jadi akhirnya orang yang nagih itu ya saya sudah tahu. Ayo kita sholat dulu. Nah setelah sholat baru Rasulullah itu membayar hutang. Lalu memberikan ucapan terima kasih. Ini saya bayar utang dan ini untuk apa kamu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Kejadian ini di apa namanya peristiwa ada lain. Bahkan Rasulullah memaksa untuk mengajak berbuat lebih baik. Apa itu? Yaitu ada kasus sama-sama sahabat itu ngutang kambing. Ya, ngutang kambing kepada temannya. Ternyata pada saat janji dia membayar tidak ada kambing yang sama. Adanya lebih kecil dan lebih gemuk. Lalu gegeran. Dibayar dengan yang lebih kecil jelas tidak mau. Dibayar dengan yang sama enggak ada. Dibayar yang dengan lebih gemuk kenaan. Begitu kan? Nah, kira-kira Rasulullah itu, ayo kemarin jawaban saya pasti harus masih terngiang. Rasulullah kira-kira gimana itu? Solusinya untuk apa gimana? Nyarutangnya yang mana? Yang lebih kurus atau yang tidak ada atau yang lebih gemuk? Lebih gemuk apa? Yang lebih gemuk apa? Iya, akhirnya Rasulullah memutuskan kasih yang lebih gemuk. Jadilah orang yang bisa berterima kasih, membayar pas-pasan. Padahal dia itu punya yang lebih gemuk, ngapain malah maunya yang kurus, ya geger. Maka Rasulullah memaksa, saya kasih yang lebih gemuk, jadilah orang yang berterima kasih. Oke, jadi begitu ya kira-kira ya. Sudah 3 orang sudah, ini 10:30 ini. Istirahat ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal 'afiyah fi jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina. Allahumma habin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nar wa qa'ida lisan. Allahumma ftah alaina abwaab rahmatika abwaab fadlika abwaab 'ilmika abwaab rizqika wahdina fa inna dhallun wa 'allimna fa inna jahilun. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin wa salihin. Allahumma ij'al majlis iwamid on air majlisan mubarakah majlisan ma'murah majlisan nafi'ah. Allahumma a'insul islam Allahumma a'insul islam wal muslimin khususan fi baladi Taiwan wa fi baladi Indonesia wa fi baladi dunya amah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Misbahus Sudur yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi amalan hasanah khususnya untuk Ustadz Misbahus Sudur, sekeluarga dan umumnya untuk jamaah Majlis Ta'lim Iwamit On Air semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama-sama dan menjadi ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Dengan berakhirnya kajian inti dan doa tadi, maka selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Untuk mensyukuri, marilah kita bersama-sama mengucapkan tahmid yang sempurna. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih barokahnya lagi, mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Monggo dibuka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita hantarkan Ustadz Misbahus Sudur pulang ke Indonesia untuk beristirahat. Mari jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.